Pagi, Mem. Selamat pagi, anak-anak. Ya, pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang kerjasama dalam apa? Keberagaman. Dalam keberagaman. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang pengertian kerjasama. Ya, apa sih yang dimaksud dengan kerjasama? Kerja bakti. Kerja bakti, terus apa lagi? Kerjasama. Oh, kerjasama, Gotong terus apa royong. lagi? Gotong royong, terus apa lagi? Piket. Ya. Nah, kerjasama itu suatu usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kerjasama itu bisa dilakukan di lingkungan mana saja? Masyarakat. Aja. Dimanapun. Sekolah. Rumah. Sekolah. Manapun berada. Nah, dimanapun kita berada bisa di lingkungan mana? Sekolah. Di lingkungan sekolah. Di lingkungan mana? Rumah. Di lingkungan rumah. Di lingkungan Masyarakat. masyarakat. Ya, jadi itu adalah kerjasama bisa kita lakukan di lingkungan rumah yang terdekat dulu. Yang terdekat adalah lingkungan mana? Lingkungan rumah. Terus lingkungan Masyarakat. masyarakat. Terus lingkungan Sekolah. sekolah. Jadi yang terdekat dulu lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Ya, kalau lingkungan rumah kita sudah pernah bahas. Ya, contoh kerjasama di lingkungan rumah. Yo, menyapu sendiri, menyapunya. Bersihkan rumah bersama. Nah, apa? Tanaman bersama. Ya, betul. Terus apa lagi? Ya, membersihkan mainan bersama. Jadi setelah bermain kalian bereskan bersama-sama, ya. Terus apa lagi? Tadi di lingkungan rumah mencuci baju bersama, misalnya belajar mencuci baju bersama adik atau bersama kakak, ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kerjasama di lingkungan sekolah. Yuk, siapa yang bisa menyebutkan contoh kerjasama di lingkungan sekolah? Piket, melaksanakan piket, betul. Apalagi? Melaksanakan Jumat bersih. Kerja kelompok, melaksanakan Jumat bersih, betul. Iya. Ada lagi? Membersihkan lingkungan sekolah bersama. Nah, membersihkan lingkungan sekolah. Belajar bersama atau kerja kelompok. Nah, saat teman ada kesulitan. Nah, betul. Jadi jika ada teman yang sedang kesulitan, kita bantu bersama. Ya, jangan dibiarkan temannya kesulitan misalnya. Setelah olahraga, biasanya kan kita ganti baju. Oh, ada temannya yang tidak bisa mengancingkan baju, mungkin terlalu gemuk ya. Jadi kancing bajunya susah untuk dikancingin bajunya. Nah, kita bantu. Misalnya setelah kebaktian bersama di aula, kita memakai sepatu. Ada satu anak yang mungkin sepatunya baru, terus untuk menali tali sepatunya itu susah. Jadi kita bantu, ya. Nah, contoh tadi yang sudah kalian sebutkan, kerjasama di lingkungan sekolah sudah kalian sebutkan, membersihkan kelas atau piket kelas, melaksanakan Jumat bersih, kerja kelompok, saling membantu jika ada kesulitan. Nah, di sini ada lagi, menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah, itu juga merupakan bentuk kerjasama untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang tentram, damai, ya. Nah, kalian tentunya masih bisa memberikan contoh-contoh
kerjasama di lingkungan sekolah. Ya, kerjasama di lingkungan sekolah itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh tanggung jawab. Tadi pagi dalam kebaktian kita juga sudah mendengarkan dari siapa yang masih ingat Kolose berapa? Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Nah, di situ bahwa Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Nah, kita diajarkan untuk selalu melaksanakan tugas, mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru dengan penuh tanggung jawab, dengan senang hati, ya, dengan sukacita. Dan satu lagi, jika kita melaksanakan tugas harus dilaksanakan dengan apa tadi yang tidak boleh tadi saat melaksanakan tugas terus dia malas, terus dia mau apa tadi? Contohnya yang ibadah tadi. Bertanggung jawab. Yang contohnya tadi. Nyontek. Nah, betul. Tadi ada temannya, salah satu teman yang karena malas untuk mengerjakan tugas, akhirnya dia meminjam buku PR temannya untuk dicontek. Boleh tidak seperti ini? Tidak. Tidak. Ini termasuk sikap anak yang jujur atau tidak? Tidak. Karena dia hanya menyalin, menyontek hasil pekerjaan temannya. Nah, ini juga sangat penting sekali. Kejujuran itu harus kita tanamkan sejak kecil. Supaya apa? Supaya kita terbiasa jujur. Nanti sudah dewasa, kalian saat bekerja, kalian juga bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan penuh tanggung jawab, dan dengan kejujuran. Kalau orang itu jujur, itu pasti apa? Sama temannya diapakan? Kalau jujur? Pintar. Disayangi oleh temannya, banyak temannya ya kan? Kalau di sekolah saat kita belajar secara tatap muka, kalau kita jujur pasti Bapak Ibu guru senang ya kan? Teman-temannya juga senang ya kan? Nah, itu tadi contoh kerjasama di sekolah. Nah, ini adalah contoh kerjasama di sekolah. Ini sedang apa sih? Sudah lihat kan? Nah, ini adalah piket kelas, di mana mereka yang kanan ini piket kelas, ya. Piket kelas ini dilaksanakan di dalam kelas, ya. Yang kiri ini kira-kira apa? Membersihkan lingkungan sekolah. Membersihkan lingkungan sekolah. Nah, tadi Ana sudah bilang, kalau kita melaksanakan tugas harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan jujur, ya kan? Nah, membersihkan kelas itu dilaksanakan setiap hari dan sesuai dengan jadwal piket di kelas, ya. Senin sampai Jumat. Senin itu siapa saja, Selasa siapa saja, nanti diatur. Oh, siapa yang membersihkan papan tulis, siapa yang menyapu, siapa yang mengelap meja, siapa yang mengatur kursi, dan sebagainya. Nah, kalau suatu saat ada siswa yang misalnya karena lagi males, lagi sedang nggak mau kerja, terus dia bilang sama gurunya, Bu, saya tidak ikut piket dulu ya. Loh, kenapa nggak ikut piket? Saya lagi sakit misalnya gitu. Nah, boleh tidak seperti itu? Boleh. Tidak boleh. Yang karena ya. Mengapa tidak boleh? Bukan jawab Bu Guru. Aduh, anak mama. Ayo, mengapa tidak boleh, Dilan? Oh iya. Karena apa, Nak? Dilan? Kalau malesan nggak boleh sebenarnya. Betul sekali. Sakit tidak. Nah, betul.
virusnya mau menentang kayak semuanya temannya. Oke, terima kasih Dilan. Jadi, kita tidak boleh dalam hal sekecil apapun tidak boleh berbohong. Harus jujur. Kalau dia dalam keadaan sehat, ya, itu jangan beralasan karena malas melaksanakan piket, dia alasannya sakit. Itu tidak boleh ya. Berarti dia sudah berbohong. Berarti dia tidak jujur. Apa akibatnya? Nah, nanti dia kalau benar-benar sakit bagaimana? Ya kan? Suatu saat temannya lihat, si Badu itu tadi bilangnya sakit. Ternyata dia pulang sekolah malah main sepeda. Nah, ya kan? Berarti tidak jujur. Kejujuran harus kita tanamkan. Sekecil apapun itu, ya. Nah, contohnya lagi yang sebelah kiri ini adalah sedang melaksanakan apa ini? Kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Nah, di sekolah kita itu ada juga kerja bakti melaksanakan membersihkan lingkungan sekolah yang dilaksanakan setiap hari apa? Siapa yang masih ingat? Jumat. Hari Jumat. Ya, saat kita belajar tatap muka setiap hari Jumat setelah olahraga, anak-anak kelas 4, 5, 6 itu melaksanakan Jumat bersih. Nah, Jumat bersih ini adalah tugasnya anak kalian itu membersihkan lingkungan sekolah. Supaya kita terbiasa untuk hidup bersih. Membuang sampah pada tempatnya. Ya. Jadi kebiasaan ini harus juga dilaksanakan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, dengan senang hati, melaksanakan menjaga kebersihan tidak dengan terpaksa. Kalau terpaksa, nah nanti ada contohnya misalnya ya, aku mau membuang sampah, gurunya nggak lihat, aku mau buang sampah di sini aja deh, di lantai. Nah, boleh tidak seperti itu? Tidak. Tidak boleh. Iya, betul, tidak boleh itu karena dia apa? Melaksanakan tugasnya dengan terpaksa. Jadi kalau kita melaksanakan tugas harus dengan senang hati. Kalau tadi dalam Alkitab dinyatakan dengan sukacita dan dengan penuh tanggung jawab. Nah, saat melaksanakan tugas Jumat bersih, kita juga harus apa? Jujur. Kita tanamkan kejujuran seperti saat melaksanakan piket kelas. Kalau misalnya ada anak, Bu, Mem, aku tidak ikut bersih-bersih ya. Kenapa? Aku sakit, gitu ya. Aku nggak bisa kena debu misalnya. Nah, kalau itu memang sakit, itu tidak apa-apa, ya. Tapi kalau memang dia itu tidak sakit, jangan beralasan yang macam-macam. Nanti kalau sakit beneran, bagaimana? Tanggung sendiri, ya kan? Nah, dia juga rugi karena apa? Dia tidak apa? Jujur. Ya, jadi kejujuran itu sangat penting. Karena dengan jujur, kita bagaimana sama teman-temannya? Pasti temannya akan sayang kepada kita, ya. Kalau kita jujur, pasti banyak temannya. Ya, siapa yang mau bertanya? Oke, kita lanjut ya. Nah, segala sesuatu pekerjaan, tugas-tugas kita yang diberikan oleh guru, oleh orang tua, harus dilakukan dan dilaksanakan dengan senang hati, dengan penuh tanggung jawab. Dan juga laksanakan dengan jujur, dengan sportif tugasmu itu apa. Ya, jangan
itu tugas sendiri, tapi orang lain yang disuruh. Contohnya tadi, mengerjakan PR karena malas, dia hanya menyontek dari temannya. Itu berarti dia kurang tidak tanggung jawab, tidak sportif, dan satu, tidak jujur. Jadi kejujuran itu sangat penting, ya. Harus kita bina, harus kita laksanakan, harus kita tanam sejak kecil, ya. Nah, dalam kerjasama itu diperlukan saling menghormati, diperlukan kejujuran, diperlukan sportivitas, terus diperlukan apa lagi? Lapang dada, ya. Dalam kerjasama saling menghormati. Contohnya, dalam kerja kelompok, kalau satu anak misalnya sedang berdiskusi, satu anak tidak setuju dengan pendapat temannya, ya kita harus apa? Harus menghormatinya. Nah, betul. Saat kita berbeda pendapat, misalnya Dilan berbeda pendapat dengan Raka, ya kita harus saling menghargai. Oh, pendapat Dilan itu seperti ini, Raka seperti ini, ya. Jadi kita tampung dulu, kita dengarkan. Oh, maksudnya seperti ini, ya. Kejujuran itu sangat penting sekali. Dari awal sudah Ana bilang, kejujuran itu sangat penting dalam segala sesuatu, tindakan kita, sikap kita, pekerjaan yang kita lakukan, perilaku kita itu harus jujur, ya. Sportivitas tadi, apa yang kita jadi tanggung jawab kita, jadi tugas kita harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Nah, kalau lapang dada bagaimana? Jika kita sedang diskusi, kita punya pendapat, dan pendapat kita kebetulan tidak diterima oleh kelompok kita, mungkin karena jauh berbeda dengan pendapat pada umumnya, ya kita harus bisa menerima dengan apa? Dengan apa? Dengan legowo, ya, dengan ikhlas, dengan tulus, ya. Nah, sekarang apa sih manfaat kerjasama di sekolah? Berlatih bekerja dengan kelompok, Melatih kejujuran, melatih keterampilan berkomunikasi. Nah, oke. Manfaat kerjasama di sekolah itu banyak sekali, ya. Berlatih bekerja dengan kelompok. Satu kelompok itu kan ada beberapa anak. Nah, kita berlatih bekerja. Bagaimana cara kita memecahkan suatu masalah? Atau contohnya, saat kalian disuruh untuk mengangkat meja, bagaimana cara mengangkat meja bersama-sama supaya bisa terangkat dan itu lebih ringan pekerjaannya itu. Yuk, oh yang satu mengangkat dari sebelah mana, yang satu lagi mengangkat dari mana. Yuk kita bersama-sama, ya. Melatih kejujuran tadi. Jangan punya, kalau misalnya kalian disuruh untuk kerja piket atau saat kalian ada jadwal piket, jangan pura-pura sakit, ya. Tapi laksanakan apa? Nanti nanti benar-benar sakit, ya. Nanti kalau sakit beneran bagaimana? Nah, itu jangan punya alasan sakit. Ya, takutnya nanti sakit beneran. Tapi segala sesuatu tadi kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kalau misalnya kita sakit, katakanlah sakit. Kalau kita lagi malas, mungkin kemarin saya lagi capek, ya. Tapi jangan berbohong, ya. Melatih kepemimpinan. Kepemimpinan bagaimana? Ya. Jadi kita tuh dilatih untuk mandiri, untuk melatih kepemimpinan kita. Misalnya kita disuruh untuk menjadi dalam kelompok kerja kelompok, disuruh menjadi ketua kelompok, ya kan? Bagaimana cara kita memimpin teman-teman kita?
Ya. Seorang pemimpin pun diperlukan juga dalam jiwanya itu bertanggung jawab, disiplin, dan jujur. Kembali lagi kita jujur ya. Nah, melatih keterampilan berkomunikasi. Bagaimana kita berbicara dengan teman kita. Bagaimana cara kita mengungkapkan pendapat saat berdiskusi. Ya. Oke. Nah, anak-anak itu adalah kemarin kita sudah belajar tentang kerjasama di rumah. Sekarang kita belajar tentang kerjasama di sekolah dan juga contoh-contohnya. Ya, nah anak-anak sebagai bangsa Indonesia kita juga harus memiliki rasa nasionalisme kita kepada bangsa kita. Nah, kita juga harus bangga dengan kebudayaan bangsa kita. Kita juga harus bangga dan bersyukur dengan keberagaman kebudayaan yang ada di Indonesia. Dan kita juga harus bangga dengan lagu-lagu nasional kita. Nah, yuk sebelum untuk mengakhiri pelajar hari ini, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Sudah bisa kan? Sudah, Mem. Nah, sudah bisa. Yuk, mic-nya dinyalakan. Kita nyanyi bersama. Setelah hitungan ketiga, kita mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, proklamasi sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih anak-anak. Hari ini kita sudah belajar tentang apa tadi? PPKN. PPKN tentang apa? Kerjasama. Kerjasama. Di mana? Lingkungan. Di lingkungan sekolah. Nah, contohnya apa saja? Tiket. Tiket, kerja kelompok, kerja bakti, gotong royong. Melaksanakan apa? Setiap hari Jumat, Jumat bersih, kerja bakti Jumat bersih. Nah, apa lagi? Tadi contohnya. Membangun rumah. Itu kalau di masyarakat. Kalau di sekolah tadi, membantu temannya yang kesulitan. Ya, sekarang dalam melaksanakan Jumat bersih. Dalam melaksanakan kerjasama di sekolah, diperlukan sikap apa tadi? Hormat, ikhlas. Jurang. Betul. Lapang dada. Betul sekali. Sportivitas. Ya, lapang dada. Dibutuhkan juga kejujuran. Ya, jadi kejujuran harus kita tanamkan sejak dini supaya terbiasa di dalam kehidupan kita, dalam bertindak, dalam berucap atau dalam berbicara itu kita terbiasa jujur kepada siapa saja. Ya, baik anak-anak, pelajaran hari ini kita cukupkan sekian. Untuk pelajaran selanjutnya, nanti untuk PPKN selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat kerjasama di sekolah, di masyarakat. Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Mama. Selamat pagi, Mama. Terima kasih semuanya. Selamat pagi, Mama. Nah,